Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangannya terkait data rahasia Kementerian Pertahanan yang menjadi polemik seusai debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Mahfud yang merupakan seorang mantan Menteri Pertahanan pun menilai selama debat Capres kemarin tidak ada satupun pertanyaan yang harus dijawab dengan mengungkap rahasia negara. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 9 Januari 2024. Ia menegaskan dirinya mengetahui undang-undang terkait rahasia data negara. Sementara dari pertanyaan yang diajukan Anies dan Ganjar dalam debat Capres, menurut Mahfud tidak ada yang memerlukan jawaban sampai membuka rahasia negara. Mahfud MD mengatakan bahwa jawaban itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, melainkan soal alutsista. Ia juga berkomentar soal ajakan Prabowo yang meminta berkomunikasi secara tertutup. Menurut Mahfud, ia menilai hal itu sebagai rembukan, bukan sebagai debat. Ia juga merespons penilaian Presiden Joko Widodo terkait jalannya debat ketiga Pilpres yang syarat dengan pertanyaan dengan motif serangan personal. Menurut Mahfud, ia tidak sependapat dengan penilaian Presiden. Diketahui Mahfud MD merupakan Menhan RI di era pemerintahan Presiden Den Abdurrahman Wahid. Mahfud menjadi Menhan pada 2000 hingga 2001, menggantikan Menhan sebelumnya yakni Marsilam Simanjuntak. Punya tanah ini. Harta Bapak triliunan. Bukan urusan dia. Iya. Dia pintar atau goblok sih? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menyinggung soal kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diungkapkan oleh Anies Baswedan. Prabowo menyebut bahwa tanah itu akan diserahkannya kepada pemerintah apabila diperlukan. Ia bahkan melontarkan umpatan kasar terhadap pernyataan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di gelanggang olahraga atau GOR Remaja Pekanbaru, Selasa 9 Januari 2024. Bermula, Prabowo menyinggung soal pernyataan Anies terkait luas lahan yang dimilikinya. Ia lantas melontarkan kata kasar bernada umpatan. Prabowo menuturkan bahwa Anies Baswedan tidak mengerti soal hak guna usaha atau HGU. Ia menegaskan bahwa tanah miliknya itu merupakan tanah negara, rakyat, dan bangsa. Sehingga menurut Prabowo, daripada dikuasai oleh asing, maka lebih baik lahan-lahan itu dikelola oleh dirinya. Bahkan ia menegaskan bersedia menyerahkan tanah tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya, dalam hal ini Anies hanya menunjukkan keburukannya. Prabowo pun kembali melontarkan kata-kata kasar di hadapan para audiens. Prabowo juga menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih. Ia juga menuturkan bahwa Anies ingin membuat rakyat membenci dirinya. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menyampaikan orasi politik dengan berapi-api di hadapan ribuan pendukungnya di Pekanbaru. Ia membahas terkait debat Capres yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Prabowo pun juga menyindir sosok yang bermuka tebal. Dikutip dari Tribun Pekanbaru, hal itu diungkapkan oleh Prabowo saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran seprovinsi Riau di gelanggang olahraga atau GOR Pekanbaru Riau pada Selasa 9 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung capres lain yang menurutnya banyak omon dan banyak kelirunya juga. Menurut Prabowo, rakyat Indonesia harus mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Ia lantas menyebut ada manusianya yang bermuka tebal, sebab sosok tersebut telah diberi dukungan olehnya, namun kini justru dibalas dengan kedengkian. Prabowo pun merasa heran sampai menggelengkan kepalanya. Entah apa maksud dukungan Prabowo tersebut. Namun pada debat Capres pertama, Prabowo sempat mengungkit dirinya selaku Ketua Umum Gerindra mengusung Anies Baswedan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 hingga terpilih. Dalam pidatonya ini, Prabowo juga menyinggung penilaian yang diberikan Anies Baswedan saat debat kepada dirinya, yakni 11 dari 100. Ia menegaskan tidak akan peduli dengan pernyataan Anies tersebut. Saya tahu Pak Prabowo
memiliki. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respon soal dirinya yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Anies dilaporkan imbas mengungkap data lahan Prabowo Subianto saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Ia mengaku bahwa dirinya mengungkap data lahan tersebut hanya mengutip ucapan dari Presiden Joko Widodo. Dikutip dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh Anies saat di Bandara Haluoleo, Sulawesi Tenggara pada Selasa 9 Januari. Ia mengaku jumlah lahan yang disebutkannya dalam debat kemarin merupakan kalimat yang sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu. Anies juga menyebut bahwa data tersebut juga dikutip dari pernyataan Jokowi. Diketahui sebelumnya, kala itu Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur. Dari itulah Anies mengaku mengetahui jumlah lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Selain 220.000 itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120.000 hektar lahan lain di Aceh Tengah. Diketahui sebelumnya, Anies dilaporkan ke Bawaslu pada Senin 8 Januari. Pihak yang melaporkan Anies menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih atau PHPP. Dalam laporannya, Anies diduga memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan pribadi. Perwakilan pelapor, Sebadira, menegaskan bahwa pernyataan Anies tidak benar. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengkritik aksi yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang membicarakan soal etik saat debat Pilpres pada Minggu 7 Januari 2024. Ia pun memberikan kritik pedas ke Anies karena sudah membicarakan soal etik yang tidak ada dalam tema debat kemarin. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 9 Januari 2024. Bahlil menuturkan bahwa Anies memiliki sifat demikian. Menurutnya, Capres nomor urut 1 itu membicarakan tema lain yang tidak masuk dengan tema debat dan merasa memiliki etika tinggi. Padahal Menteri Investasi itu menyebut bahwa Anies sendiri tidak mengerti etika tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bahlil meminta agar Anies jangan terlalu pintar soal etika. Ia pun mengaku sedih dengan sikap Anies Baswedan di debat ketiga kemarin, mengingat Anies merupakan senior Bahlil di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan bertanya kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan menjaga keamanan negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung kembali soal penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang dinilainya melanggar etik. Anies juga menyinggung soal umpatan Prabowo terkait etika yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.